Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung saja, pada video kali ini kita akan bahas tutorial cara pendaftaran online beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Republik Turki atau yang biasanya dikenal juga dengan Türkiye Bursları atau disingkat juga YTB. Terkait negara Turki sendiri, ya ada dua novel yang saya ketahui yang menjadi latar Turki ya sebagai latar dari novelnya. Ya, yang pertama Letters of Turkey, ya ini ditulis oleh mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Turki. Kemudian yang di sebelah kanan, ya sebagaimana dapat teman-teman lihat, Api Tauhid yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Ya, selain mengambil latar kota Madinah, juga mengambil latar Turki dalam novel Api Tauhid tersebut. Kiranya kedua novel ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman tentang Turki secara umum. Untuk melakukan pendaftaran, teman-teman bisa akses link yang tertera di layar, ya, atau yang juga dicantumkan di website Santri Nabawi. Teman-teman bisa tinggal klik linknya. Ya, setelah mengakses link tersebut, teman-teman akan melihat tampilan halaman seperti berikut. Nah, jika halamannya tidak dengan bahasa Inggris, ya teman-teman bisa gunakan browser Google Chrome. Ya, itu di bagian atas sebagaimana ditunjukkan panah biru. Ya, akan ada menu untuk melakukan translate. Ya, otomatis. Ya, teman-teman bisa ubah dari bahasa Turki ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia. Otomatis halaman websitenya akan berubah bahasanya. Oke. Anggaplah sudah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk melakukan pendaftaran, klik register. Ya, yang ditunjukkan oleh panah hijau di sini. Selanjutnya, isikan kata pertama, nama teman-teman pada name. Kemudian jika nama teman-teman hanya terdiri dari dua kata, maka kosongkan middle name-nya. Surname isi nama belakang. Jika namanya 3 kata, maka bisa diisi middle name-nya dengan nama tengah teman-teman. Kemudian gender, ya jenis kelamin, male untuk pria, female untuk perempuan. Tanggal lahir, kewarganegaraan, email, ya tulis 2 kali emailnya, kemudian password, ya atau kata sandi. Buat sesuai keinginan teman-teman. Selanjutnya secret question. Nah, ini hal sederhana sebenarnya, namun sebagian orang bingung. Ya, ini teman-teman bisa buat sendiri ya pertanyaan rahasia atau di email, mungkin pembuatan email biasanya itu disebut pertanyaan keamanan, yang mana fungsinya nanti jika teman-teman lupa kata sandi, maka pertanyaan ini yang akan muncul. Ya, pastikan teman-teman
juga mengingat pertanyaan dan jawaban yang teman-teman buat. Ya, di sini saya contohkan, kamu lahir di, ya jawabannya bumi Allah. Kemudian beri tanda checklist pada sebelah kiri, saya bukan robot, dan di sebelah kanannya bahwa Anda telah membaca dan mengerti ya segala informasi tentang pendaftaran, dan itu benar. Ya, Anda menginput data yang benar. Kemudian klik save. Selanjutnya akan muncul attention ya untuk mengkonfirmasi lagi nama Anda dan kewarganegaraan. Nah, di situ disebutkan nationality-nya nanti tidak akan dapat diubah lagi. Beri tanda checklist I approve, lalu klik save. Kemudian di sebelah kanannya nanti akan muncul Dear, ya nama Anda, disampaikan bahwa pembuatan akun telah sukses dan Anda diminta untuk mengecek email Anda. Ya, jika Anda tidak menemukan di inbox, ya Anda bisa cek di folder spam pada email Anda. Selanjutnya, silakan buka email yang dikirim oleh Turki Buslara, lalu klik link verifikasi yang tertera di sana. Ya, pada contoh ini ditunjukkan di panah hijau. Menunya email ini dikirim dengan dua bahasa, ya bahasa Turki pada bagian atas, pada bagian bawahnya bahasa Inggris. Ya sama saja, link yang manapun yang Anda klik sama saja. Setelah Anda klik, maka akan muncul seperti gambar di sebelah kiri. Ya entah apa itu maknanya, yang mungkin akun Anda telah terverifikasi begitu. Kemudian klik Ana Safia. Lalu Anda akan dibawa ke seperti halaman awal tadi, ya di mana jika untuk membuat akun tadi kita klik register. Nah, untuk kali ini kita bisa langsung isikan email dan isikan password yang telah kita buat tadi. Lalu klik login. Nah, inilah halaman dalam dari akun pendaftaran Anda. Ya, jika menunya masih berbahasa Turki, maka Anda bisa klik pada bagian pojok kanan atas, itu ada language details. Anda bisa klik English ya agar sesuai dengan panduan yang saya contohkan di video ini. Selanjutnya, jika sudah berbahasa Inggris, teman-teman bisa klik edit pada personal information. Nah, pertama-tama silahkan upload pas foto ya di sebelah kiri. Teman-teman tinggal klik saja lalu upload fotonya. Ya, untuk beasiswa YTB Turki ini tidak disebutkan background tertentu, entah itu putih, merah, atau biru. Ya, teman-teman bebas upload foto dengan background yang diinginkan. Ya, kemudian isikan nama depan, nama belakang, itu sudah tadi, kewarganegaraan, negara tempat lahir, kota, ya kota tempat lahir, kemudian type of your ID. Nah, ini teman-teman bisa pilih paspor atau KTP. Ya, satunya identitas nasional itu KTP. Maka yang diketik di situ otomatis nomor KTP. Nah, adapun paspor ya begini. Ya, nomor paspornya, kemudian tipe paspornya, dan country code pasport. Itu juga semuanya tertera
di paspor teman-teman bisa teman-teman lihat. Kemudian paspor dokumennya, nah silakan upload file paspor atau KTP teman-teman. Lalu beri tanda checklist. Oh, tidak. Ya, itu jika teman-teman mempunyai kewarganegaraan lain. Ya, jika teman-teman murni berwarga negara Indonesia, tidak perlu di checklist. Ya, tidak perlu di checklist. Kemudian ini masih ada lanjutannya. Nanti setelah selesai teman-teman bisa klik tombol save yang ada di kanan atas. Namun ini masih ada lanjutannya. Nah, ini disebutkan bahwa informasi ini sebenarnya tidak harus, jadi teman-teman boleh isi dan boleh tidak. Nah, ini agama, ya Islam, ya di situ disediakan ada Islam Sunni, ada Islam Syiah dan Islam saja. Silahkan diisi sesuai dengan keadaan teman-teman, bisa juga diisi Islam saja. Kemudian etnik, yaitu silahkan disesuaikan juga dengan teman-teman, entah ada atau tidak di situ suku Jawa atau ya silahkan teman-teman cari yang paling mendekati. Kemudian tentang disabilitas, ya jika teman-teman tidak mempunyai kecacatan, ya bisa dipilih sebagaimana contoh di sini, I don't have any disability. Lalu klik tombol save yang tadi ada di kanan atas. Ya, ini contohnya setelah data terisi. Maka personal information-nya sudah ada centang biru 2 kali. Nah, ini. Ya, pada contoh ini fotonya Lee Seung Gi ya. Ya, anggap saja ia sudah masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Soleh. Oke, selanjutnya kita beralih ke family information. Teman-teman bisa klik link yang berada di sebelah kiri, family information. Oh iya, tadi di personal information masih ada di bagian bawahnya informasi hobi juga dan special talent. Namun ini juga tidak wajib. Ya, teman-teman bisa isikan hobi dan talent bakat teman-teman ya jika dirasa perlu. Namun tanpa mengisi ini pun ya untuk personal information sudah centang 2 ya, berwarna biru berarti sudah dianggap fix. Kemudian beralih ke family information, itu nama ibu teman-teman di situ ya, tuliskan nama ibu teman-teman. Kemudian is your mother alive, ya apakah ibu Anda masih hidup. Ya, jika masih hidup isi yes, jika sudah wafat maka isikan no. Ya, kemudian di sebelah kanannya lagi my mother works, ya jika ibu Anda bekerja ya silakan beri tanda checklist. Kemudian ayah, ya isikan nama ayah Anda, apakah beliau masih hidup dan apakah ayah Anda bekerja. Kemudian jumlah saudara kandung Anda ada berapa. Ya, ini entah yang dimaksud termasuk diri Anda atau selain Anda. Misalnya Anda 2 bersaudara, berarti kan saudara Anda 1. Nah, itu apakah Anda tulis 1 atau 2 termasuk Anda, itu terserah Anda. Kemudian marital status, ya apakah Anda single atau sudah menikah, silakan disesuaikan. Kemudian total monthly income. Nah, ini total pendapatan bulanan. Wallahu a'lam, yang dimaksud apakah pendapatan Anda pribadi saja atau pendapatan keluarga secara total. Jadi jika ayah dan ibu Anda bekerja sedangkan Anda masih belum bekerja, misalnya di bawah tanggungan orang tua, maka ya mungkin di total penghasilan ibu dan ayah Anda berapa.
dalam 1 bulannya. Kemudian klik save. Nah, ini contoh setelah datanya terisi, maka family information juga centang biru yang menandakan bahwa sudah sempurna data ini. Kemudian beralih ke kontak info. Isikan negara, kota tempat Anda tinggal, kemudian kode posnya, telepon rumah, dan handphone di sini bisa disamakan. Kemudian jalan, kemudian yaitu street bisa diisikan jalan saja. Kemudian building number ini bisa diisikan nomornya, atau jika Anda berada di perumahan maka door number, ya, nomor pintunya. Misalnya di rumah susun, otomatis nomor pintunya. Kemudian jika Anda tinggal di alamat yang berbeda, bisa diberi tanda checklist my contact information is different from my residential address. Ya, bisa jadi misalnya Anda pada current info Anda isi di kos Anda misalnya di kota Jakarta. Nah, sedangkan yang di bawah Anda beri tanda checklist, nanti Anda bisa isikan alamat rumah orang tua Anda misalnya. Silakan disesuaikan dengan keadaan Anda. Ya, selanjutnya ya sudah berapa lama Anda tinggal di alamat tersebut di atas. Nah, Anda bisa isikan entah itu dalam bulan atau tahun. Ya, di situ contohnya diisikan 4 dan tahun yang dipilih. Oke, jika kurang dari 1 tahun otomatis teman-teman menggunakan bulan. Nah, ini sosmed teman-teman juga bisa diisikan walaupun tidak wajib. Ada Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus sekarang sudah tidak ada, Skype, dan other. Nah, jika teman-teman mempunyai profil seperti Google Scholar, ya itu bisa dicantumkan di sini. Ya, current info ya sudah checklist 2 berwarna biru. Kemudian selanjutnya educational information. Nah, sebagaimana sudah disebutkan di website Santri Nabawi bahwa yang wajib diisi untuk S1 itu hanya high school atau SMA. Jadi untuk SMP-nya, middle school, itu boleh diisi dan boleh tidak untuk mengkomplitkan atau menyelesaikan pendaftaran. Namun ya sebaiknya juga diisi. Ya, apalagi kalau nilai teman-teman saat SMP bagus gitu. Ya, cukup diisikan dengan ijazahnya dan halaman belakang ijazah yang tertera transkrip nilai di situ. Ya, tidak harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, seadanya saja yang bahasa Indonesia juga boleh, atau teman-teman terjemahkan sendiri ya ke dalam bahasa Inggris tanpa penerjemah resmi atau tersumpah untuk pendaftaran beasiswa Turki ini. Oke, kita contohkan mengisi informasi SMA. Ya, isikan negaranya di mana Anda menempuh SMA, kemudian kotanya, nama sekolahnya. Ya, jika nama sekolah Anda tidak muncul di situ, Anda bisa klik not in the list. Lalu ketikkan nama sekolah Anda, kemudian educational stage-nya, ya itu secondary education. Ya, karena primary itu untuk sekolah dasar dan secondary itu untuk SMP dan SMA. Ini termasuk secondary education untuk SMA. Kemudian tipenya di sini apakah sekolah umum, general high school, atau sekolah agama. Nah, di sini contohnya religious high school. Kemudian bidangnya, ya jurusannya saat SMA, di sini dia juga mengambil religion.
Ya, pada contoh ini ambil jurusan keagamaan. Atau jika Anda mengambil IPS maka sosial atau ilmu alam, nature misalnya, atau science. Kemudian statusnya graduate, ya sudah lulus, atau continuous jika teman-teman masih di kelas 3 SMA semester 2 itu bisa diisi continuous. Kemudian mulainya tahun berapa, ya tidak harus spesifik untuk tanggalnya, otomatis biasanya dimulai sekitar bulan Juli, ya tahun ajaran baru sekitar bulan Juli. Kemudian tahun dan bulan lulusnya diperkirakan kapan. Kemudian grade-nya, nilainya maksimal berapa, maksimal 100 atau maksimal 10. Lalu isikan nilai rata-rata teman-teman. Ya, misalnya di sini 8 pada kolom grade. Yang pertama isikan 8, kemudian komanya isikan koma berapa, juga dipilih angkanya. Lalu diploma itu isikan ijazah SMA teman-teman, atau jika belum lulus ya mungkin keterangan saja, keterangan bahwa akan lulus insya Allah di semester tersebut, dan transkrip nilai. Ya, transkrip nilai juga otomatis seadanya saja, entah itu semester 5 saja, ya semester 1 kelas 3, atau teman-teman bisa lampirkan semester 1 sampai semester 5. Ya, kelas 1 sampai kelas 3 semester 1 SMA, kemudian klik save. Nah, kemudian ini jika teman-teman memperoleh ranking yang signifikan, ya kemudian di tingkat apa, di tingkat sekolah misalnya ranking 1. Nah, kemudian jika teman-teman ada sertifikatnya, beri tanda checklist dan upload sertifikat atau bukti foto atau scan dari halaman bahwa teman-teman itu ranking 1 saat SMA. Atau misalnya teman-teman nilai UN-nya terbaik sekota misalnya, maka file of achievement-nya city di situ. Ya, atau terbaik seprovinsi misalnya, mungkin ada provinsi atau state. Kemudian jika terbaik negara misalnya nasional, maka mungkin ada isian nasional atau country di situ. Kemudian achievement rank-nya disesuaikan teman-teman peringkat berapa. Dan sertifikatnya juga atau bukti halaman ranking itu di-upload. Oke, sampai di sini ya itu bisa kita lihat di bagian bawah high school-nya sudah terdaftar, ya sudah ada di bawah, diberi tanda checklist juga. Kemudian untuk teman-teman yang ingin apply S2 otomatis harus menambahkan lagi bachelor degree, ya sarjananya, informasi sarjananya harus ditambahkan. Tentu juga bagi teman-teman yang ingin mendaftar doktoral atau S3, PhD, ya teman-teman harus menambahkan postgraduate. Ya, ijazah S2-nya juga harus diisi di situ, informasi S2-nya. Nah, untuk teman-teman yang mengisikan data postgraduate, ya yang mengisikan data S2, maka nanti akan muncul menu tambahan, ya antara education dan language details itu ada. Nah, academic activities, ya bagi yang mengisikan S2-nya itu akan muncul academic activities. Ya, di situ ada tesis, ya teman-teman bisa isikan skripsi teman-teman dan tesisnya, ya bagi yang ingin apply S3. Kemudian academic paper, ya publikasi teman-teman, itu judulnya apa,
tahun dan bulan berapa misalnya, kemudian di jurnal apa dipublikasikannya, itu bisa diisi. Kemudian buku ya, jika teman-teman sudah menulis buku atau book chapter ya, book chapter itu kumpulan artikel yang dijadikan satu buku oleh beberapa orang penulis, atau ada juga teman-teman mempunyai artikel konferensi. Nah, selanjutnya ini language ya, tadi setelah educational information ya, bagi teman-teman yang S1 dan yang ingin mendaftar S1 dan S2, maka langsung ke language tanpa ada aktivitas sosial tadi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa isikan di situ bahasa ibu teman-teman, ya, bahasa utama teman-teman, native language-nya Indonesia. Kemudian nanti klik save setelah isian di bawahnya. Nah, other language skills, ya teman-teman bisa isikan jika punya kemampuan bahasa Arab misalnya, levelnya apa, basic, atau intermediate menengah, atau advance, kelas mahir. Untuk bahasa Inggris juga demikian, ya, levelnya dasar, menengah, atau mahir. Ya, untuk bahasa Inggris ini juga tidak wajib, ya, tidak wajib. Namun jika teman-teman isikan kemampuan ini, di dalamnya akan diminta sertifikat, ya, entah itu TOEFL, IELTS, atau yang lainnya. Kemudian kemampuan bahasa Turki, ya, do you speak Turkish? Ya, no. Ya, jika teman-teman tidak bisa berbicara dalam bahasa Turki. Kemudian klik save yang ada di atas tadi. Selanjutnya work experience. Ya, work experience. Ya, jika teman-teman belum ada pengalaman kerja, ya bisa langsung lanjut saja ke academic qualification. Namun jika ada pengalaman kerja, itu bisa klik add yang ada di atas yang berwarna merah, di institusi apa, ya, tanggal atau jabatan teman-teman sebagai apa. Kemudian CV. Nah, CV juga riwayat hidup juga tidak wajib. Namun jika teman-teman mempunyai, sudah membuatnya, ya silakan di-upload. Selanjutnya langsung ke academic qualification. Nah, itu meskipun di work experience-nya masih tanda seru berwarna kuning, namun nanti teman-teman tetap bisa menyelesaikan pendaftaran. Ya. Setidaknya bukan berwarna merah, ya, tanda serunya bukan berwarna merah. Oke, academic qualification ini umumnya kebanyakan dari kita tidak mempunyainya, seperti GRE, GMAT, SAT, ALES ini kita tidak mempunyainya, maka bisa dilanjutkan ke social activities. Nah, pada social activities akan ada teman-teman bisa upload penghargaan, ya, award atau proyek teman-teman, sertifikat atau scholarship itu beasiswa, ya, teman-teman bisa sebutkan tipenya, namanya, dan bidangnya apa di situ. Nah, kemudian voluntary activities, ya, jika teman-teman sempat ikut kegiatan volunteer, ya, ya seperti menjadi sukarelawan dalam terjun ke masyarakat, misalnya dalam satu proyek apa gitu yang tanpa memperoleh keuntungan material gitu, tanpa memperoleh keuntungan material. Selanjutnya Turki experience, ya, apakah teman-teman sekarang atau pernah ke Turki?
ya bisa diisikan sesuai keadaan teman-teman. Apakah sudah pernah mengunjungi Turki? Jika sudah, maka isi yes. Jika belum, maka no. Kemudian dari mana teman-teman tahu informasi beasiswa ini? Ya, pada contoh saya isikan another website, jadi dari website lain. Kemudian, apakah Anda punya relatif itu keluarga yang saat ini atau sebelumnya telah menerima beasiswa Turki? Ya, saya tidak punya keluarga yang sebelumnya atau saat ini menerima beasiswa Turki, maka diisi no. Kemudian, apakah punya keluarga yang sedang tinggal di Turki? Ya, juga tidak punya. Kemudian klik save. Nah, maka Turki experience-nya juga sudah checklist berwarna biru. Maka sudah sempurnalah pendaftaran pengisian data untuk pendaftaran beasiswa Turki. Selanjutnya kita ke homepage, ya. Klik homepage. Nah, untuk teman-teman yang lulusan SMA, maka pastikan teman-teman mengklik tab Bachelor Degree. Jika teman-teman ingin mendaftar S2, maka yang diklik adalah tab Master Degree, dan jika teman-teman ingin daftar S3, maka PhD. Ya, tabnya dulu yang disesuaikan, lalu klik apply. Lalu klik apply. Nah, ini ada attention. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk mengedit informasi nantinya Anda harus menghapus pendaftaran dulu. Ya, jika ada data yang ingin Anda tambahkan, misalnya ingin nambah sertifikat, nanti Anda harus hapus aplikasi pendaftaran beasiswa ininya. Beasiswa ini yang di halaman homepage ini harus Anda hapus nanti. Dan nanti di bagian akhir akan kita bahas insya Allah. Kemudian klik I understand. Nah, jika pada halaman ini yang muncul saat Anda pilih beasiswa, entah tadi bachelor, master, atau PhD, yang muncul itu tertulis sertifikat atau transkrip, ya berarti Anda perlu upload dulu dokumen yang diminta, ya baik itu sertifikat atau transkrip atau work experience misalnya atau pengalaman kerja, ya. Kemudian klik I understand. Nah, ini ada general condition bahwa untuk pendaftar S1 itu ya tidak lahir sebelum 1 Januari tahun 2000. Jadi maksimal untuk pendaftaran beasiswa S1 Turki, beasiswa Turki itu maksimal sekitar 21 tahun. Ya, ini standarnya lebih rendah dari beasiswa Saudi yang umumnya 25 tahun. Ya, jadi untuk beasiswa Turki maksimal 21 tahunan. Kemudian klik checklist yang berada di sebelah kiri bawah. I have read and accepted all conditions. Oh ya, untuk S2 sekitar 30 tahun dan S3 sekitar 35 tahun. Ini kurang lebih sama dengan Arab Saudi untuk S2, S3. Ya. Nah, namun ini juga standarnya S2 dan S3 ini lebih rendah usianya daripada beasiswa lain, itu seperti beasiswa Malaysia itu sebagiannya 40 dan 45 tahun, untuk S2 40, untuk S3 45 tahun. Ya, jadi teman-teman tidak bisa memaksakan diri ya ingin S2 atau S3 di Turki jika usianya sudah melebihi batas yang ditentukan. Ya, bisa coba ke negara lain, Malaysia atau negara lainnya. Kemudian klik save. Oke, application condition-nya sudah berwarna biru muda yang
diberi tanda checklist hijau pada contoh ini. Kemudian kita lanjut ke preferences. Nah, preferences ini waktunya teman-teman untuk mengisi pilihan universitas. Nah, di situ disebutkan ya teman-teman bisa pilih maksimal 12 universitas dan jurusan. Nah, tapi untuk pendaftar sarjana ya undergraduate candidates, nah itu untuk yang memilih Ankara, Istanbul dan Izmir, nah itu tidak boleh lebih dari setengah. Tidak boleh lebih dari setengah. Jadi jika memilih Ankara, Istanbul dan Izmir itu tidak boleh lebih dari 6 pilihan itu. Ya, yang ada di kota Ankara, Istanbul dan Izmir. Ya, wallahu alam yang dimaksud ini total dari Ankara, Istanbul dan Izmir ini maksimal 6, sisa 6 lainnya itu di kota lain, atau Ankara maksimal 6, Istanbul maksimal 6. Ya, itu silakan sesuai pemahaman teman-teman masing-masing. Yang jelas di sini disebutkan ya kalau ada kota Ankara, Istanbul dan Izmir ya itu maksimal setengahnya dari pilihan teman-teman, yang mana disebutkan di sini maksimal 12 universitas dan jurusan. Nah, adapun untuk pendaftar magister dan doktoral itu bebas, bisa isikan ke-12 universitas dan jurusannya itu di Ankara, Istanbul dan Izmir bebas. Ya entah itu 7 atau 10 teman-teman inginnya di Ankara semua di ibu kota, 10 universitas misalnya 2 di Istanbul, itu bebas untuk S2 dan S3. Ya untuk memulai klik add. Nah, di contoh sebelah kiri yaitu ada list jurusannya. Ya, jadi list jurusannya dulu. Ya bisa teman-teman lihat di sebelah kiri itu Islamic Sciences, Arabic ya, berarti itu kumpulan jurusan Sains Islam yang berbahasa Arab, kemudian di bawahnya Islamic Studies juga berbahasa Arab. Nah, itu ada International Trade ya, perdagangan internasional berbahasa Inggris. Nah, selainnya itu yang tidak ada dalam kurungnya berarti berbahasa Turki atau campuran. Nah, kita lihat sebelah kanan, kita klik misalnya Islamic Sciences. Nah, itu Istanbul Sabahattin Zaim misalnya. Nah, itu city-nya di Istanbul, kemudian bahasanya Arabka, ya bahasa Arab 30%. Nah, seperti itu. Kemudian di Kirikale University itu bahasa Turki, kotanya di Kirikale. Nah, kemudian di Ibnu Khaldun University bahasanya bahasa Inggris, ya durasinya 4 tahun. Nah, untuk di Ibnu Khaldun karena berbahasa Inggris, ya teman-teman bisa klik tanda seru yang berwarna merah, maka akan muncul requirement-nya itu TOEFL, IBT dengan nilai minimal 80 dan SAT 1100. Nah, silakan ini jadi pertimbangan teman-teman jika ingin memilih program bahasa Inggris sedangkan teman-teman tidak mempunyai sertifikat TOEFL yang diminta, itu mungkin akan mengecilkan peluang. Jadi mungkin disarankan bagi yang tidak mempunyai sertifikat bahasa Inggris ya, untuk memperbesar peluang silakan pilih program berbahasa Turki saja. Program berbahasa Turki saja karena nantinya di tahun pertama akan ada persiapan bahasa Turki bagi semua yang dinyatakan diterima. Ya baik yang mengambil program berbahasa Arab, berbahasa Inggris, juga wajib mengikuti kursus bahasa Turki selama 1 tahun di awal.
Oke, silakan teman-teman pilih ya, programnya, kemudian klik save ya sampai totalnya 6 atau 12 ya sesuai keinginan teman-teman. Jika merasa cukup 6 saja atau 3 saja ya silahkan, teman-teman pertimbangkan lagi. Ya otomatis semakin banyak maka itu semakin memperbesar peluang teman-teman. Kemudian klik save. Nah ini, di sebelah kiri lagi juga, dicantumkan contoh jurusan teologi. Untuk jurusan teologi di Turki, yaitu tidak seperti di, Indonesia atau negara lain, ya teologi di Turki itu umumnya, eee, untuk Islam. Ya, kita lihat Islamic Studies Islamic Studies Islamic Studies itu di situ. Ya jadi teologinya di Turki itu adalah studi Islam, ya bukan agama lain. Nah, bisa kita lihat juga bahasanya 30% bahasa Arab di situ. Kotanya dan durasinya semua jelas. Nah, pada sama seperti tadi, ya pilih, universitasnya dan klik save. Pada sebelah kanan, yaitu preferences, nah contoh sudah ada 3 universitas dan jurusan yang saya daftarkan. Nah, di situ ada Ibnu Khaldun, Islamic Sciences, kemudian Islamic Sciences berbahasa Arab di Istanbul Sabahatin Zaim, ya dengan bahasa, eee, pengantar yang ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab di situ. Nah, bisa terlihat jelas. Ya, untuk menghapus, pilihan Anda bisa klik, eee, ikon bak sampah ya di sebelah kanan itu. Oke, jika teman-teman fix misalnya cukup 3 saja, ya itu bisa, di bagian bawah itu bisa di-checklist atau tidak, ya teman-teman menyatakan, setuju untuk ditempatkan di program yang berbeda dengan yang teman-teman pilih. Ya jika dirasa perlu bagi, pihak pemberi beasiswa Turki ini. Jika panitia misalnya, dalam menseleksi beasiswa teman-teman ini, kualitas teman-teman ini bagus gitu menurut panitia beasiswa. Tapi teman-teman, tidak diterima di 3 universitas ini. Saat diajukan di 3 universitas ini teman-teman dianggap tidak, kurang lah bagi standarnya 3 universitas ini gitu. Ya teman-teman juga kenapa hanya memilih 3 universitas gitu padahal maksimal 12. Nah, itu jika teman-teman, men-checklist ini, teman-teman bersedia ditempatkan di program lain, nah maka teman-teman masih berpeluang untuk diterima di Turki, tapi ditempatkan di universitas dan jurusan lain, ya selain yang teman-teman isi 3 ini. Ya maka tadi, untuk memperbesar peluang bisa isikan maksimal 12 universitas, namun tadi, eee, perhatikan bahwa jika ada Ankara, Istanbul, dan, Izmir, maka itu maksimal setengahnya. Ya entah maksimal itu maksudnya 6 totalnya atau, maksimal di Istanbul 6, misalnya di Ankara 6, di Izmir 6, atau maksimal total Istanbul, Ankara, dan Izmir itu 6, sisa 6 lainnya boleh yang lain. Yaitu wallahu a'lam yang mana yang benar maksudnya, ya silakan teman-teman, putuskan sendiri. Kemudian klik save. Nah, preferences juga sudah berwarna biru muda, kita lanjutkan ke letter of intent. Ya, nanti jika sudah selesai mengisi letter of intent, teman-teman bisa klik, tombol save-nya ada di bagian atas. Nah, di sini disebutkan bahwa setiap, tahunnya itu sekitar ada 150.000 ya orang-orang yang, mencoba untuk, apply atau daftar beasiswa Turki ini. Ya itu, eee,
demi mengetahui minat dan kesungguhan mahasiswa, maka mereka buat formulir ini, letter of intent ini, atau di beasiswa lain biasanya disebut juga motivation letter. Ya, kenapa menginginkan kuliah di Turki begitu. Oke, mengenai bahasanya di sini disebutkan bebas ya untuk pendaftar S1 dan S2 bebas, boleh dengan bahasa yang ia pahami ya, bahasa sehari-harinya. Namun tetap disarankan untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya, teman-teman bisa gunakan Google Translate dan cek grammarnya sebelum diisikan ke sini dengan Grammarly. Ya, aplikasi Grammarly. Ya, namun jika tetap ingin dalam bahasa Indonesia juga silahkan karena memang dibolehkan di sini. Adapun untuk pendaftar PhD, pendaftar S3 itu harus bahasa Inggris atau bahasa Turki. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini isian pertama. Nah, pengalaman akademik dan sosial teman-teman. Ya, kemudian alasan teman-teman memilih Turki untuk belajar dan pentingnya untuk rencana masa depan teman-teman. Nah, formulir ini bagian ini juga diisi untuk S1 sampai S3. Selanjutnya additional item. Nah, ini disediakan kolom untuk menulis jika teman-teman rasa ada di informasi yang baik itu di dokumen atau isian teman-teman yang belum cukup untuk menjelaskan sesuatu yang spesial dari teman-teman, itu bisa diisikan di sini ya untuk menjelaskan agar menjadi perhatian tim evaluator ya, komite. Ya, jelaskan secara singkat. Ya, boleh juga dalam bahasa yang teman-teman pahami, misalnya bahasa Indonesia. Ya, adapun untuk PhD dan ya untuk PhD pendaftar S3 harus bahasa Turki atau bahasa Inggris. Namun seperti saya sarankan tadi, sebaiknya tetap bahasa Inggris dengan menggunakan Google Translate misalnya, atau meminta orang yang teman-teman anggap mampu berbahasa Inggris, dan untuk grammarnya bisa cek dengan aplikasi Grammarly. Oke, yang bagian kedua ini juga diisi dari S1 sampai S3. Nah, untuk S1 itu hanya dua kolom ini untuk letter of intent-nya. Adapun untuk S3 ini akan ada tambahan. Nah, ini subject of study. Ya, jadi bidang studi teman-teman itu tuliskan tentang subject of study yang ingin teman-teman ambil di Turki. Nah, ini singkatnya proposal ya, proposal penelitian. Ya, proposal tesis dan disertasi. Ya, singkatnya kenapa teman-teman memilih bidang studi itu misalnya. Namun ini sifatnya tidak final ya, jadi ini hanya untuk pendaftaran beasiswa saja. Untuk tim komite itu menilai kemampuan teman-teman dalam membuat proposal penelitian. Nantinya jika diterima di Turki, teman-teman tidak harus menggunakan proposal ini. Ya, karena bisa jadi tidak disetujui oleh pembimbing tesis atau disertasinya. Ya, jadi ini hanya untuk pendaftaran beasiswa saja. Ya, proposal teman-teman silakan diisi. Ya, subject of study-nya pertama, bidang studinya ya teman-teman bisa jelaskan di situ.
Lalu yang kedua, working title, ya, judulnya apa, kemudian analisis problemnya pada bagian 3, ya ini, masing-masing maksimal sekitar, 3.000 karakter, ya sekitar 3.000 karakter masing-masing. Ya untuk title itu dicukupkan di situ 15 kata, untuk analisis problemnya ya minimal 75 kata, maksimal 300 kata, atau dalam karakter itu sekitar, 3.000 karakter. Kemudian, metode penelitian minimal 50 kata dan maksimal 300 kata. Ya ini teman-teman yang ingin apply S2 dan S3 harusnya sudah paham ini karena sudah pernah, membuat skripsi, ya bagi yang mengerjakan skripsinya sendiri. Kemudian, yang kelima, general structure of study. Ya ini nanti teman-teman akan, susunannya apa saja gitu, poin-poin yang akan teman-teman bahas. Ya struktur umumnya bagaimana. Ya jumlah minimum kata dan maksimumnya sudah jelas juga. Kemudian, academic contribution-nya dari penelitian teman-teman ini apa gitu. Ya ini atau, biasanya di dalam skripsi, tesis, atau disertasi itu pada bagian tujuan dan manfaat gitu, tujuan dan manfaat. Kemudian, yang ketujuh ini literatur review. Ya sebutkan, sumber-sumber utama, ya referensi-referensi utama di sini literatur review. Oke itu, proposal tadi khusus untuk, yang ingin mendaftar S2 dan S3. Kita lihat, letter of intent-nya sudah berwarna biru muda. Jika sudah diisi full maka akan berwarna biru muda, artinya sudah sempurna. Kemudian kita lanjutkan ke interview location. Nah ini untuk, lokasi wawancara, jika teman-teman lolos seleksi berkas maka akan diundang untuk wawancara, ya. Tahun-tahun sebelumnya itu untuk di Indonesia ya, teman-teman pilih negaranya Indonesia jika teman-teman sedang berada di Indonesia. Namun jika teman-teman berada di luar negeri, di Mesir misalnya, ya bisa pilih di situ country-nya Mesir dan kotanya silakan disesuaikan. Jika pendaftar ini ada yang, berada di Malaysia misalnya, maka country-nya, isikan Malaysia di situ dan kotanya juga sesuaikan. Nah, city-nya di sini, untuk di Indonesia itu ada di Jakarta Pusat dan di Aceh, ya teman-teman bisa pilih Jakarta atau di Aceh. Ya ini kemungkinan tidak mempengaruhi, mengenai peluang diterima atau, tidaknya, hanya untuk tempat lokasi wawancara saja, tidak terlalu, berpengaruh gitu. Kemudian klik save. Oke, interview location-nya sudah berwarna biru muda juga. Selanjutnya, referensi information ini bisa juga disebut rekomendasi. Nah, ini sebenarnya tidak wajib, ya rekomendasi ini tidak wajib. Jadi, jika teman-teman tidak mempunyai rekomendasi, juga bisa dilewati. Namun, jika teman-teman tidak mempunyai rekomendasi juga bisa diisi tetap. Ya kita contohkan klik add. Nah, isikan nama depannya, orang yang memberi rekomendasi, kemudian nama belakangnya. Jika namanya 3 kata, maka di name itu isikan 2 kata, di surname isikan 1 kata. Isikan nomor, handphonenya, orang yang memberikan rekomendasi, serta emailnya. Nah, jadi jika Anda ingin mengisikan formulir rekomendasi ini, Anda harus punya minimal nomor, handphone dan email dari pemberi rekomendasi.
Kemudian, company atau institution-nya, ya jadi perusahaan atau institusinya itu apa namanya. Misalnya di sini Sekolah Menengah Akhir Negeri 13 Bandung, SMAN 13 Bandung. Nah, posisinya, headmaster atau, prinsipal, kepala sekolah. Nah, adapun, referensi letternya itu bisa teman-teman upload ya jika teman-teman punya, filenya, file rekomendasinya, atau jika teman-teman tidak punya juga tidak masalah ya, tidak harus di-upload. Cukup ada nomor telepon dan emailnya di situ. Nah, nantinya, jika komite seleksi itu tertarik dengan aplikasi pendaftaran teman-teman, mungkin mereka akan mengontak, pemberi rekomendasi ini, baik via email maupun via telepon, untuk, menanyakan informasi tentang diri teman-teman gitu. Kualitas teman-teman itu akan dikonfirmasi ke pemberi rekomendasi ini, ya. Selanjutnya beri tanda checklist jika ini merupakan rekomendasi akademik. Ya, jika rekomendasi ini rekomendasi akademik. Ya, biasanya kalau dari, kepala sekolah atau dari guru, dari dosen itu, sifatnya akademik. Namun jika company dari perusahaan, yaitu bukan bukan lagi sifatnya yang, akademik. Ya, jika teman-teman mengisikan dari manajer tempat kerjanya misalnya, maka itu, bukan, digolongkan referensi atau rekomendasi akademik. Jadi tidak perlu dicentang. Ya, ini teman-teman bisa, isikan rekomendasi lebih dari satu ya, entah berapa maksimalnya ya, tidak diisi juga boleh, banyak juga boleh. Ya, jika diisi seperti ini telah sempurna, klik save. Oke, referensi information juga sudah berwarna biru muda. Sekarang beralih ke summary of application. Nah, di halaman summary of application ini teman-teman akan melihat ringkasan ya isian teman-teman tadi. Isian data-data teman-teman tadi. Nah, kemudian jika teman-teman rasa semuanya sudah benar, klik submit. Nah, maka pada bagian My Applications, yang menu di sebelah kiri yang paling bawah, itu statusnya sudah ini, awaiting evaluation. Jadi sudah, siap untuk dievaluasi, sudah siap untuk, dinilai. Nah, namun ya tadi sebagaimana kita, sempat singgung, jika teman-teman ada data yang ingin diubah misalnya, "Oh, ini kurang sertifikat, ini teman-teman rasa penting untuk di-upload." Nah, maka teman-teman bisa kembali lagi ke homepage. Nah, akan ada, informasi seperti ini ya, status application tadi awaiting evaluation karena teman-teman sudah submit. Namun jika teman-teman belum submit, maka akan ada, di sebelah delete itu ada tombol, eee, apply ya berwarna biru muda untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, namun jika sudah di-submit, maka statusnya awaiting evaluation dan hanya ada tombol delete. Maka teman-teman harus mendelete dulu ya aplikasi pendaftaran ini. Ya, klik delete dan yes. Nanti, teman-teman harus isikan ulang lagi, itu universitasnya. Ya, entah 12 atau sekian tadi, universitasnya harus diisikan ulang. Kemudian, letter of intent-nya harus diisikan ulang. Rekomendasinya harus diisi ulang. Nah, itu jadi, sebaiknya teman-teman punya backup letter of intent. Ya, selain diisi di aplikasi, website YTB ini, teman-teman juga punya backup-nya di dokumen. Oke, jika, teman-teman tidak
ingin menghapus aplikasi, maka artinya sampai halaman sebelumnya ya sudah selesai. Ini hanya jika teman-teman ingin menghapus aplikasi saja, ada sertifikat atau data yang diedit misalnya, maka klik yes. Oke, selesailah sudah tutorial panjang pendaftaran beasiswa Turki Buslare ya dari pemerintah Turki atau disingkat YTB biasanya ya, untuk mahasiswa internasional termasuk Indonesia. Ya, terima kasih atas segala perhatian teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan dibagikan kepada teman-teman atau keluarga yang Anda rasa juga membutuhkan informasi ini. Ya, jangan lupa juga subscribe, kemudian follow sosmed-sosmed dari Santri Nabawi, baik itu Instagram, ya, fanspage Facebook, Twitter, dan juga ya Telegram channel. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.